sudah hadir untuk Anda. Entrepreneurship Akademi Digital. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita masih ada di bab 3 ya, bagaimana penggenapan, bagaimana theopreneurship dalam sejarah dunia ya Bapak Saudara. Nah, bagaimana penggenapan rencana Allah ini, keselamatan bagi manusia ini digenapi dengan theopreneur. Nah, tadi kita sudah bahas tentang theopreneurship zaman Adam ya, itu dilakukan supaya apa? Lahir generasi yang bisa menyembah Tuhan, lahir generasi yang nanti kelak Yesus harus lahir. Jadi untuk menjaga generasi ini Tuhan memakai banyak hal ya, tadi pertanian, peternakan, ilmu pengetahuan. Nah sekarang di Nuh ini ada lagi konsep theopreneurship-nya. Apa konsep theopreneurship-nya? Yaitu setelah ini kan manusia banyak berdosa nih, ada keturunannya Kain yang mereka melakukan dosa ya, dan Tuhan mau membinasakan. Nah, dan apa yang terjadi di sini? Rupanya Tuhan memakai Nuh untuk mengerjakan batra, membuat batra supaya manusia ini selamat dari air bah. Kita tahu bahwa zaman Nuh adalah zaman air bah, jadi seluruh dunia ini ditutupi oleh air bah. Nah, untuk menyelamatkan keturunannya Adam ini, Tuhan memakai Nuh. Nah, di zaman Nuh ini ada theopreneurship yang dilakukan. Apa itu theopreneurship di zaman Nuh? Yaitu apa? Nuh menggunakan, membuat batra. Wow, konsep ini semakin canggih ya. Tadi konsep pertanian, peternakan, ilmu pengetahuan. Sekarang semakin canggih ya. Sampai zaman Nuh mulai ilmu pengetahuan berkembang. Bagaimana membuat batra. Bagaimana membuat kapal yang tidak tenggelam di air. Bagaimana membuat kapal yang nanti tidak bisa kena ombak, nggak pecah. Nah, luar biasa. Bahkan orderannya itu daripada Allah ya Bapak Saudara. Kalau kita baca itu, kayu panjangnya sekian, dari sini sekian, begini ini sekian, Bapak Ibu Saudara. Seperti itu konsep theopreneurship-nya. Nah, itu dilakukan supaya apa? Supaya apa namanya? Jadi air bah ini supaya manusia ini keturunan Adam ini terpelihara, yaitu keturunannya Nuh ini terpelihara Bapak Saudara. Nah, jadi theopreneurship zaman Nuh ini adalah membuat batra. Dan kita tahu setelah itu apa yang terjadi? Kan yang hidup hanya Nuh dan keturunannya, Sem, Ham dan Yafet beserta istri-istrinya itu ya. Beserta istri-istrinya. Dan apa yang terjadi setelah itu? Dikatakan dalam Kejadian 6 ayat 1-4 itu bahwa Nuh menjadi petani kebun anggur. Dia mulai bercocok tanam buat anggur Bapak Saudara. Akhirnya dia mabuk ya kalau kita baca kisah itu. Prinsipnya apa di sini? Waktu air bah, waktu dunia itu saat itu sudah mulai banyak dosa, Tuhan mau menghancurkan dan Tuhan memilih satu orang yang baik di hadapan Tuhan, yaitu Nuh dan keluarganya. Nah, Nuh ini Tuhan membuat batra. Kenapa terjadi untuk keturunannya ini? Ada pekerjaan yang dikerjakan oleh Nuh, yaitu apa? Menjadi petani kebun anggur. Oke Bapak Saudara, jadi sama Nuh ini Allah menggenapi janji untuk menjaga keturunan manusia sampai nanti Yesus lahir. Itu di sini Allah menggunakan theopreneurship, yaitu Nuh membuat batra, dan setelah air bah itu untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya pada zaman Nuh, Nuh memakai sarana menggenapi untuk mencari nafkah dengan apa? Membuat kebun anggur. Kebun anggur, kemudian bercocok taman juga ya, tanam juga ya, peternak, bertani dan lain sebagainya. Konsep itu terus dilakukan pada zaman Nuh ini Bapak Saudara. Oke Bapak Saudara. Nah, keluarga Nuh ini yang Tuhan memakai untuk menyelamatkan nanti dari Nuh akan lahir sampai dengan Abraham, terus sampai dengan Yesus. Jadi garis keturunan ini supaya terpelihara, Tuhan menggunakan theopreneurship. Tuhan menggunakan proyek ilahi untuk mengerjakan ini. Oke Bapak Saudara, Tuhan Yesus memberkati.